منا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah berada pada majelis terakhir dari pengajian kitab Al-Arba'un Al-Maulidiyah atau Al-Arba'un fi Ta'rif bin Nabi Syarif. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian yang kita jalani ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah iman dan amal kita sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekitar 7 hadis lagi belum kita selesaikan. Maka kita lanjutkan langsung saja tanpa pengulangan. Hadis 38. Faqala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Amr bin al-Harith khatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Harith, dia adalah saudara ipar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhi Juwairiyah. Dia adalah saudara laki-lakinya Juwairiyah istri Nabi bintil Harith. Qala, Amr mengatakan, ma taraka tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi pada kematian beliau dirham satu dirham pun, wala dinaran tidak pula satu dinar, wala abdan tidak pula seorang budak laki-laki, wala amatan tidak pula seorang budak perempuan, wala syai'an tidak pula sesuatu apapun juga yaitu dari harta. Illa kecuali 3. Yang pertama adalah baglatahul bayda. Bighal beliau yang berwarna putih. Bighal itu hewan yang lahir dari kuda dan perkawinan kuda dan keledai. Wasilahahu dan senjata beliau. Wa ardan dan tanah ja'alaha yang Nabi telah menjadikannya sedekatan sebagai sedekah, maksudnya wakaf. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan bagaimana zuhudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika mati beliau tidak meninggalkan harta apapun juga. Satu dirham tidak ada, padahal dirham adalah sesuatu yang murah, ya, 1/10 dari dinar. Kalau sekarang 1 dinar itu adalah 4 juta, nah berarti 1 dirham adalah sekitar 400.000 zaman sekarang. Itu pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sama sekali. Bahkan sebaliknya, yang ditinggalkan Nabi adalah hutang. Ya. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah ketika mati itu, wadir'uhu marhunatun. Marhunatun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi ketika mati baju besinya tergadai pada seorang Yahudi untuk membeli 30 sa' gandum. 1 sa' itu adalah 2,5 kilo. Nah, ini 30 sa' gandum untuk menghidupi istri-istrinya yang berjumlah 9 orang istri. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hutang, dan hutang ini yang dilunasi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari Baitul Mal. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa menghutang kepada Yahudi. Ini menunjukkan fakirnya beliau atau tidak adanya uang pada waktu tersebut. Sehingga sungguh bohong orang-orang yang mengatakan bahwa kita harus kaya karena Nabi pun juga kaya. Nabi kaya itu betul, tetapi beliau tidak mau kaya. Artinya pemasukan besar, tetapi pengeluarannya jauh lebih besar, atau pengeluarannya juga sangat besar untuk infaknya maksudnya. Sehingga setiap ada uang masuk ke saku beliau, maka segera beliau keluarkan sehingga kehabisan, tidak memiliki lagi. Nah, itulah sebabnya beliau itu menjadi miskin sehingga harus terpaksa menggadaikan baju besinya ini. Kalau tidak terpaksa tidak mungkin akan digadaikan seperti ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, istilah khatan itu sebenarnya artinya bukan ipar, ya. Khatan adalah semua saudara dari pihak istri kita. Maka mertua kita itu juga disebut khatan, menantu kita juga disebut khatan, ipar juga disebut khatan. Pokoknya yang dari pihak istri. Maka istilah khatan ini mencakup segala sesuatu yang kerabat yang dari pihak istri. Kemudian Juwairiyah ini adalah seorang wanita bekas budak-budak tawanan dalam perang Bani Mustalik.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Juwairiyah dan menikahi beliau. Maka Juwairiyah ini sama dengan Sofiyah, asalnya budak tawanan, kemudian dimerdekakan oleh Nabi dan diperistri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perang Bani Mustalik itu adalah perang yang disebut juga perang Muraisi, yang terjadi padanya kasus tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nah, kasus itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Karena kejadiannya itu setelah perang Khandaq tahun 5 Hijriah, sebelum perang Khaybar tahun 7 Hijriah, berarti kejadiannya adalah tahun 6 Hijriah menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan Nabi tidak meninggalkan budak perempuan. Muncul pertanyaan, bukankah Nabi memiliki budak perempuan namanya Maryah Al-Qibtiyah yang dikumpuli oleh Nabi kemudian melahirkan anak bernama Ibrahim. Nah, kenapa dikatakan tidak meninggalkan budak perempuan? Nah, justru ini menjadi dalil bahwasanya seorang budak perempuan kalau sudah dikumpuli oleh majikannya, kemudian melahirkan anak dari perkumpulan tadi, meskipun anaknya hanya anak gugur, ya keguguran, maka itu termasuk umul walad namanya, dan umul walad hukumnya adalah menjadi merdeka secara otomatis ketika majikannya sudah meninggal dunia. Nah, maka di sini Maryah ketika Nabi wafat itu otomatis dia merdeka sehingga dia tidak disebut sebagai budak lagi. Kemudian silahahu, senjata beliau, ini sudah dijelaskan tadi ya, salah satu senjata beliau yang beliau tinggalkan adalah baju besi tadi, itu termasuk senjata, itu digadaikan kepada orang Yahudi untuk membeli 30 sa' gandum. Nah, kalau ditanya kenapa Nabi membelinya kepada orang Yahudi, karena beliau tidak mau gratisan dari sahabatnya. Ya. Kalau beliau beli dari sahabatnya pasti akan digratiskan oleh mereka. Nah, sehingga beliau tidak menyukai hal tersebut. Karena itu kadang-kadang seorang ustadz juga mengalami hal yang sama ya. Jadi membeli sesuatu kepada temannya atau muridnya kemudian digratiskan. Nah, maka kalau dia tidak suka digratiskan, ini adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu paling bagus ketika ada seseorang teman kita membeli, ya paling bagus bukan digratiskan, paling bagus adalah kita kasih diskon saja ya. Karena kalau digratiskan itu membuat dia jadi tersipu, jadi malu dan akhirnya malas kalau mau beli lagi ke situ karena khawatir digratiskan lagi. Ini paling bagus apa? Dikasih diskon atau dikasih tambahan, dikasih apa? Bonus. Kemudian faedah berikutnya yang dimaksud ardon tanah ini dijelaskan di dalam Sunan Abu Dawud. Tanahnya apa saja? Tanahnya adalah thalathu sofaya, 3 tanah yang merupakan sofi, yaitu rampasan perang yang khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mengambil, terserah beliau, namanya sofi ya. Nah, itu dari Bani Nadir, demikian juga dari Khaybar, kemudian tanah Fadak. Nah, adapun rampasan dari Bani Nadir itu sudah dihabis, sudah ditetapkan untuk diwakafkan untuk nawaib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk kejadian-kejadian yang dialami Nabi yang memerlukan nafkah. Misalnya ketika ada tamu-tamu misalnya, atau ketika ada sesuatu yang membutuhkan dana besar misalnya, nah itu namanya nawaib. Adapun tanah Fadak maka sudah diwakafkan untuk Ibnu Sabil. Jadi khusus para Ibnu Sabil mereka boleh menggunakan apa? Hasil dari tanah Fadak ini. Adapun tanah Khaybar ini juga diwakafkan jazaaha bainal muslimin. Dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Tsumma qasama juz'an li nafaqati ahli. Kemudian satu bagian untuk nafkah keluarganya. Adapun yang tersisa maka dinafkahkan untuk fuqara muhajirin. Nah, inilah perinciannya. 3 tanah yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya sudah diwakafkan. Ya, maka disebutkan dalam hadis tadi sedekah, itu maksudnya sedekah jariyah atau wakaf. Karena itu kita ambil pelajaran dari hadis ini, mari kita mempunyai wakaf sebelum kita wafat. Sehingga niatan kita pertama adalah untuk mengikuti sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat meninggalkan wakaf, dan kalau bisa adalah berupa tanah sebagaimana Nabi juga begitu, dan tidak harus tanah ya. Kemudian yang kedua, kita niatannya adalah supaya pahala mengalir kepada kita setelah kita mati. Karena kita tidak tahu kapan mati kita, dan kita tidak tahu apakah amal-amal kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nah, kita khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah sehingga mati tidak membawa apa-apa.
Tapi kalau sudah ada wakaf, nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan akan mengalirkan pahala kepada kita setelah kita mati. Hadis berikutnya 39 an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru tidaklah menyimpan syai'an sesuatu apapun li ghadin untuk hari esok. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini gharib. Wa qad ruwiya mursalan dan telah diriwayatkan hadis ini secara mursal. Wa sahahahu Al-Albani dan disahihkan oleh Al-Albani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bicarakan hadis ini, sedikit saya kupas tentang kata-kata gharib. Imam Tirmidzi mengatakan gharib. Dulu-dulu saya sering menjelaskan bahwa kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib saja, maka itu maknanya adalah hadisnya apa? Dhaif. Karena saya temukan dalam kitabnya Syekh Albani, ya, qala Tirmidzi gharibun ay dhaifun. Ya. Ketika Imam Tirmidzi mengatakan gharib, nah, maka ditafsir oleh Syekh Albani yaitu maksudnya dhaif. Tapi ternyata saya tanyakan kepada guru saya, Syekh Nabil Sabiq As-Subqi, seorang muhaddits dari Mesir, beliau mengingkari hal itu. Enggak, itu enggak benar. Gitu. Dan ternyata memang ya tidak setelah saya cek itu tidak semua kata-kata gharib oleh Al-Imam At-Tirmidzi itu maknanya beliau menafsiri sebagai hadis yang dhaif. Gitu. Sehingga kata-kata gharib yang diungkapkan oleh Imam Tirmidzi gharib saja ya tanpa penjelasan yang lain itu tidak selalu menunjukkan kedhaifan. Kalau di sini menunjukkan kedhaifan karena dia mengatakan ruwiya mursalan. Nah, hadis mursal kan termasuk hadis yang dhaif. Tapi ringkasnya Syekh Albani mensahihkan. Nah, kalau Syekh Albani mensahihkan padahal hadisnya mursal itu pasti karena jalur-jalur yang lain. Jadi satu jalur saling dengan jalur yang lainnya saling menguatkan, akhirnya hadisnya menjadi hadis yang sahih. Maka hadis ini sahih insyaallah ya disahihkan oleh Syekhul Albani menunjukkan bahwasanya Nabi tidak pernah menyimpan untuk hari esok. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nabi itu pemasukannya banyak tapi pengeluaran juga lebih banyak atau sangat banyak sehingga menyebabkan beliau jadi miskin. Jadi miskinnya beliau itu adalah miskin yang beliau kehendaki sendiri. Kalau rata-rata atau sebagian kita kan miskinnya bukan karena kehendak kita kan, tapi karena memang Allah sedikitkan rizki sehingga kita jadi miskin. Tapi kalau Nabi tidak, ya Allah banyakkan rizki, pemasukannya banyak dari harta ghanimah itu rizkinya sangat-sangat banyak sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setiap kali masuk langsung beliau keluarkan, itulah makna la yaddakhir, ya tidaklah menyimpan. Tapi apakah tidak menyimpan di sini ini harus kita lakukan juga? Tidak, bukan sesuatu yang wajib ini. Ini adalah Rasul lakukan tapi tidak beliau wajibkan kepada umatnya. Tahunya dari mana? Dari hadis yang lain. Fahuwa kanzun. Kullu malin udhiya zakatuhu. Setiap harta yang sudah ditunaikan zakatnya, falaysa bikanzin. Maka itu bukan simpanan yang menyebabkan siksa Allah. Wa in kana madfunan tahtal ardi. Meskipun ditimbun di bawah tanah. Sebaliknya wa kullu malin la tu'adda zakatuh, setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya fahuwa kanzun, maka itu adalah simpanan yang akan menyebabkan siksa Allah wa in kana zahiran, meskipun harta tersebut tampak yaitu tidak ditimbun di tanah. Hadis riwayat Baihaqi, hadis ini derajatnya dhaif secara sanad tetapi sahih secara makna ya karena ada hadis-hadis yang semisal dengannya. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma balagha an tu'adda zakatuh." Harta yang sudah mencapai nisab untuk dizakati, fazukiya lalu sudah dikeluarkan zakatnya, falaysa bikanzin. Maka itu bukanlah simpanan yang menyebabkan siksa Allah besok di akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud derajatnya hasan. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi tidak menyimpan ini bukan sesuatu yang wajib, tapi ini adalah keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam karena mulianya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bencinya beliau terhadap dunia dan cintanya beliau terhadap akhirah. Maka hadis ini mengingatkan kita sabda Nabi yang lain. Beliau mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang jernih dan lisan yang jujur. Maka ditanyakan kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hati yang jernih? Beliau mengatakan hati yang bertakwa, yang bersih, yang tidak ada dosa padanya, tidak ada kezaliman padanya, tidak ada iri padanya. Nah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya. Kemudian ditanya lagi, siapa orang yang lebih utama setelah itu? Beliau mengatakan, alladzi yashna'ud dunya. Orang yang benci kepada dunia, wa yuhibbul akhirah, dan mencintai akhirat. Nah, gambarannya ya seperti Nabi ini orangnya, ya, benci kepada dunia, cinta kepada akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, bukan ya. Silahkan cari harta, tapi jangan sampai kecintaan kepada harta masuk ke dalam hati sehingga menyebabkan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau menyebabkan menjadi pelit. Kemudian siapa lagi orang berikutnya? Kata Nabi, mukminun fi khuluqin hasan. Seorang beriman yang akhlaknya baik. Nah, ini adalah 3 tingkatan orang yang paling baik menurut sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hati yang jernih, lisan yang jujur, sehingga menjadi orang yang paling tinggi tingkatannya di antara 3 tingkatan ini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Kemudian hadis ini juga, hadis 39 ini juga mengingatkan kita satu hadis yang lain di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan saya punya emas yang sangat besar. Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban. Kalau saya punya emas sebesar Gunung Uhud. Emas sebesar Gunung Uhud, bayangkan berapa kilo saja itu ya, berapa kintal itu emas tersebut. Lasarrani alla yamurra alayya thalathun wa indi minhu syai'. Sungguh menyenangkan hati saya bahwa tidak sampai lewat 3 hari kecuali semuanya sudah saya sedekahkan. Jadi beliau maunya dikasih waktu 3 hari untuk menghabiskan harta tadi untuk disedekahkan ke sana kemari. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi tidak menyimpan apapun untuk hari esok. Ya. Karena beliau senangnya mati dalam kondisi tidak membawa harta dunia. Harta dunia ketika dibawa mati tidak sama sekali tidak akan berguna untuk kondisi kuburannya. Maka Nabi pengen lepas dari seluruh dunia tadi. Illa syai'un ursiduhu lidain, kecuali sesuatu yang saya siapkan untuk membayar hutang. Nah, kalau itu lebih dari 3 hari nggak ada masalah. Karena memang ada kewajiban saya untuk melunasi hutang. Dan ini sekaligus hadis ini menunjukkan pentingnya melunasi atau memperhatikan hutang kita masing-masing. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai kita membahas tentang kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan zuhudnya beliau terhadap dunia, maka kita sudah sampai sekarang pada pasal terakhir yaitu tentang wafat baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah selesai menyampaikan tugas beliau, maka beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah lewat utusan-utusan yang lain sebelum beliau. Ada 315 rasul sebelum semuanya. Nah, 314-nya sudah wafat. Maka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga pasti akan wafat. Afa imma ta'au qutila. Maka apakah kalau Muhammad wafat atau terbunuh dalam perang atau dibunuh oleh orang yang qalabtum ala aqabikum, kalian akan balik menjadi murtad? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang balik murtad, falyadurrallaha syai'a, tidak akan memudarati Allah sedikit pun, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan hanya kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat yang menunjukkan wafatnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu pasti bisa wafat. Dan ketika Nabi wafat itu Sayyidina Umar mengingkari, ya. Diinformasikan ini Nabi wafat, maka dia ambil pedang, dia mengatakan, siapa bilang Muhammad wafat, ini pedang saya siap untuk memenggal leher dia. Dia nggak terima kalau dikatakan Nabi Muhammad wafat. Kenapa? Masih banyak orang-orang munafik yang mereka berkeliaran merusak agama. Nah, maka setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
datang ke rumah Nabi SAW, kemudian mengecek apakah Nabi wafat ataukah belum, ya, dibuka wajahnya. Setelah itu dicium kening Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan ini sudah betul-betul kematian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hampiri Sayyidina Umar, dia katakan, kamu tenang wahai Umar, saya akan berkhutbah. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkhutbah membacakan ayat tadi. Nah, para sahabat mengatakan ayat ini sebenarnya sudah lama turun, tetapi baru saja kami tersadarkan bahwa sudah ada ayat tersebut. Jadi ketika musibah besar kematian Nabi datang, itu semua sahabat lupa adanya ayat tadi, termasuk Sayyidina Umar. Dan di sini menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar ternyata memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain, yaitu keteguhan hati beliau. Meskipun musibah sebesar apapun, kewafatan Nabi ini musibah terbesar. Nggak ada yang lebih besar daripada musibah tersebut. Nah, tapi hatinya lebih tegar. Sayyidina Umar memang orangnya tegar, hatinya kuat melawan orang-orang kafir. Tapi ternyata mengalami musibah kematian Nabi, hatinya menjadi kecil, ya, tidak tegar lagi, sehingga dia terlupakan terhadap ayat yang sudah lama turun tadi. Kita lanjutkan hadis yang ke-40, wa an Aliyin alaihi salam, dan dari Ali alaihi salam. Nah, ini kata-kata alaihi salam ini saya nukil dari Sunan Abu Dawud. Jadi bukan karena Ali bin Abi Thalib ini keluarga Nabi kemudian saya khususkan alaihi salam seperti apa orang-orang Syiah, tidak, ya. Karena Ali alaihi salam itu memang adatnya para ulama zaman dulu, termasuk sampai hari ini juga. Mereka menyebut keluarga-keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah alaihi salam. Maka Fatimah alaihi salam, Al Hasan bin Ali alaihi salam, alaihi salam. Meskipun kita gunakan doa biasa nggak ada masalah, ya. An Aliyin radhiyallahu anhu nggak ada masalah. Nah, kenapa di sini saya pakai alaihi salam? Karena cuma menukil dari kitab yang ada di depan kita, yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Qala, Ali mengatakan, kana adalah akhiru kalamin Nabi, kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah, jagalah salat, as-salah, jagalah salat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, fima malakat aimanukum, terhadap apa-apa yang tangan-tangan kalian menguasai, maksudnya budak-budak kalian. Jadi jangan menyiksa budak, jangan menzalimi budak, jangan kurang ajar sama budak. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, derajatnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud hadis ini adalah wasiat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan betul-betul kalimat terakhir. Kalau kalimat terakhir nanti akan datang hadisnya, saya undurkan hadisnya, saya akhirkan hadisnya karena itu menunjukkan kalimat yang betul-betul terakhir dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kalimat itu muncul, kemudian Nabi wafat, rohnya melayang, dicabut oleh malaikat maut. Adapun yang ini as-salah as-salah, dari perkataan as-salah as-salah sampai kematian itu masih ada perkataan-perkataan yang lain. Tapi dari sisi wasiat, maka inilah terakhir wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadis ini menunjukkan pentingnya dua hal. Pertama, pentingnya memelihara ibadah salat. Dan ini kita ketahui juga dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah saya sebagai penegak salat dan juga termasuk keturunan-keturunan saya menegakkan salat. Rabbana taqabbal du'a. Bayangkan Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, doanya kepada Allah untuk keturunannya adalah supaya mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Ini menunjukkan pentingnya ibadah salat. Karena itu mari kita resapi betul-betul sabda Nabi ini, ya. Nabi menyabdakan sesuatu itu pasti apa? Ada ilmu yang besar di baliknya. Maka ini bukan sesuatu yang sepele ini, ya. Orang-orang mendengar adzan kemudian masih asik dengan kesibukannya, tidak mau meninggalkan kesibukannya, malah terus-menerus dalam kesibukannya, kemudian tidak ikut sholat jamaah padahal dia seorang laki-laki. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan menurut saya, ya, karena dia berarti tidak mengetahui pentingnya ibadah sholat. Padahal sholat itu diwajibkan oleh Allah dengan cara Nabi Muhammad harus naik dulu ke langit, ketemu dengan Allah, bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan ibadah salat.
Ibadah-ibadah yang lain tidak seperti itu. Cukup lewat malaikat Jibril sebagai perantara sampaikan kepada Nabi Muhammad wajib ini wajib itu. Tapi untuk sholat ini Nabi harus naik langsung ya ke langit dengan badannya, bukan dengan rohnya, dengan badannya naik ke langit. Nah, maka sepenting ini ibadah sholat maka Rasulullah pesankan sebelum wafatnya as-salah as-salah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya kita berbuat baik kepada budak. Nah, alhamdulillah ini wasiat kepada budak ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin sehingga sekarang ini sudah tidak ada perbudakan. Tapi perbudakan belum dihapus dalam Islam. Seandainya ada perang antara muslim dengan kafir, nanti akan terjadi perbudakan lagi. Karena tawanan-tawanan dari orang kafir yang kalah itu menjadi budak. Nah, Nabi sudah menyatakan di sini ya, takwalah kepada Allah, jangan semena-mena kepada budak. Hadis 41 Anil Aswadi qala dzakaru mereka menyebutkan inda Aisyah di hadapan Aisyah anna Aliyan bahwasanya Ali radhiyallahu anhuma kana adalah dia wasiyan orang yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya diberi wasiat oleh Nabi untuk menjadi khalifah ya. Kalau saya nanti mati, kamu wahai Ali jadi khalifah. Ada isu seperti itu sejak masa dulu, masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sekarang umat Islam terpecah jadi dua, ada ahlus sunnah, ada orang-orang syiah yang sesat, yang mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu yang berhak menjadi khalifah, karena sudah dimansus oleh Nabi bahwa itu sebagai khalifah sepeninggal Nabi. Berarti Abu Bakar itu zalim ketika menjadi khalifah. Nah, maka wajar kalau terjadi seperti itu. Isu ini saja sudah muncul sejak di masa Nabi SAW, ya, di masa sahabat Nabi. Tapi apakah isu itu benar? Qalat Aisyah mengatakan, mata ausa ilai. Terus kapan Nabi kasih wasiat kepada Ali? Waqad kuntu musnidatahu padahal saya sudah menyandarkan beliau ila sadri ke dada saya. Au qalat atau Aisyah mengatakan hajri ke pangkuan saya. Yaitu ketika Nabi mau wafat. Nah, itu berada di pangkuan Aisyah. Fadana bitasti. Lalu Nabi meminta diambilkan tastun. Tastun itu wadah yang bundar yang besar. Ini biasanya untuk mencuci. Falakuddin khanatha maka sungguh beliau itu melorot fi hajri pada pangkuan saya. Jadi karena orang mati kan sudah tidak bernyawa kan, nah, akhirnya badannya itu melorot. Fama sya'urtu maka saya tidak menyadari annahu qad mata, bahwasanya beliau sudah mati. Famata ausa ilaihi. Kapan Nabi ngasih wasiat kepada Sayyidina Ali? Hadis muttafaqun alaih. Jadi Aisyah tidak mengingkari langsung, tidak kasih wasiat tidak. Tapi Aisyah bertanya ya, kapan sih kasih wasiatnya? Kapan? Dan itu tidak mungkin terjadi karena apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu berada di pangkuan Aisyah, maka kalau memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, pastinya Aisyah mendengar wasiat tersebut. Lebih mendengar Aisyah daripada Ali, karena Nabi di pangkuan Aisyah, sehingga suaranya Nabi lebih terdengar oleh Aisyah daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka jelas dari hadis ini bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah yang mereka mengusung paham imamah, bahwasanya Nabi kalau wafat maka yang berhak menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya 12 imam itu sungguh satu kebatilan yang besar. Yang benar adalah pemahaman kita Ahlus Sunnah bahwa khilafah itulah yang benar bukan imamah. Nah, jadi perbedaan inti antara Syiah dengan Ahlus Sunnah intinya adalah itu ya. Orang-orang Syiah itu pengusung paham imamah, Ahlus Sunnah pengusung paham khilafah. Nah, sehingga khilafah yang terjadi pada masa lalu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, itu adalah sudah khilafah yang sah dan sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan khilafah sepeninggalku adalah 30 tahun. Nah, maka kalau kita hitung ternyata betul. Khilafah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, ditambah Sayyidina Umar 10 tahun, 12 tahun. Kemudian tambah Sayyidina Uthman 12 tahun berarti 24 tahun. Tambah 6 tahun Sayyidina Ali. Pas ya, berarti 30 tahun. Sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis 42 an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Falamma tatkala nazala bihil maut." Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kematian. Wara'suhu sementara kepala beliau ala fakhidhi di atas paha saya, ghusyi alaih maka beliau pingsan. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, bolehnya seorang suami tidur pada paha istri, menjadikan paha istrinya sebagai bantal. Kemudian yang kedua, menunjukkan bolehnya seorang nabi itu pingsan. Karena pingsan itu termasuk dari jenis-jenis penyakit. Nah, sehingga karena nabi itu boleh sakit, berarti boleh pingsan. Adapun gila, maka tidak mungkin seorang nabi itu mengalami gila. Kenapa? Karena gila itu termasuk jenis-jenis aib. Maka kalau aib, tidak mungkin nabi itu
mengalaminya, karena itu adalah maksum darinya. Tapi kalau penyakit, maka Nabi itu tidak maksum darinya. Thumma afaqa, kemudian beliau sadar. Fa'ashkhasa, lalu beliau menaikkan basarahu, pandangannya, ila saqfil bait, ke arah atapnya rumah. Nah, ini tampaknya beliau melihat apa? Malaikat. Jadi orang yang mati itu sudah melihat malaikat datang. Orang yang akan mati, baik itu muslim atau kafir, itu sudah apa? Sudah bisa melihat malaikat yang datang. Sebagaimana kita dapatkan dalam hadis-hadis yang lain. Nah, termasuk hadis ini menunjukkan hal tersebut. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, ar-rafiqal a'la, teman-teman yang di atas. Maksudnya, pertemukanlah saya dengan teman-teman yang di atas. Fakultu, maka saya Aisyah mengatakan, idzan, kalau begitu la yakhtaruna. Beliau tidak memilih kami, yaitu keluarganya di dunia, tapi memilih teman-temannya yang ada di surga sana. Nah, inilah kalimat terakhir yang betul-betul terakhir dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kalimat ini sudah tidak ada lagi kalimat muncul dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rafiqul A'la, teman yang di atas, diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang sahih menurut mayoritas ulama bahwa Ar-Rafiqul A'la itu adalah para nabi-nabi yang sudah wafat, yang mereka sudah berada di surga, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai Ar-Rafiqul A'la. Dan pendapat ini dikuatkan oleh ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah menyebutkan an-nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Nah, berarti para nabi-nabi yang sudah mati itulah mereka termasuk dari Ar-Rafiqul A'la. Ada lagi yang mengartikan bahwa Ar-Rafiqul A'la itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, ya Allah, saya ingin bertemu dengan Engkau saja. Saya tidak usah hidup di dunia saja. Nah, maka Ar-Rafiq ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu Maha Rafiq dan Allah itu menyukai sikap rafiq, yaitu sikap lemah lembut. Tapi pendapat ini bukanlah pendapat mayoritas para ulama, maka kita pakai pendapat mayoritas ulama saja. Kemudian perkataan Aisyah, kalau begitu Nabi tidak memilih kita, ini menunjukkan bahwa seorang Nabi itu kalau mau wafat disuruh milih. Jadi ini sudah tiba ajalmu, kamu pilih mana? Ya, pilih hidup, kami tunda kematian. Tapi kalau pilih mati, ya sudah, ini sudah tiba ajalmu. Nah, setiap Nabi disuruh milih, pasti milih dia mati. Kenapa? Karena pastilah ya, ketemu dengan Allah itu lebih menyenangkan daripada ketemu dengan manusia-manusia di dunia. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Ma min nabiyyin yamrad", tidak ada seorang pun nabi yang sakit illa khayyira, kecuali disuruh milih baina dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Makanya Nabi menjawab, saya pilih ketemu dengan Rafiqul A'la. Saya tidak pilih dengan istri-istri saya atau sahabat-sahabat saya yang ada di dunia. Hadis 43. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana, tatkala terjadi al-yaumul ladzi, hari yang dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Rasul masuk ke kota Madinah, adha minha, bersinar dari Madinah, kullu syai', segala sesuatu. Jadi batunya bersinar, tanahnya bersinar, kemudian pohonnya bersinar, segala sesuatu bersinar. Falamma kana, maka tatkala adalah al-yaumul ladzi mata fihi, hari yang mati padanya, hari yang Nabi wafat padanya, azlama minha, gelap dari kota Madinah, kullu syai', segala sesuatu. Nah, ini kata-kata gelap, kata-kata bersinar, ini saya tidak mengetahui ya, apakah ini adalah maksudnya hakikat, yaitu betul-betul ketika Nabi masuk itu semua pohon-pohon jadi bersinar, sinar yang bisa dilihat oleh mata, ataukah ini maksudnya adalah majaz. Saya sudah cari-cari dalam kitab syarah, tidak dijelaskan oleh para ulama. Tapi ada kaidah mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal kalimat itu dipahami hakikat. Ya, berarti bersinar betul-betul apa? Bersinar. Dan itu sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lewat saja, batu-batu mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Salamnya bisa terdengar oleh apa? Telinga. Nah, maka kalau batu saja bisa bersinar, maka bisa mengucapkan salam, maka untuk bersinar pun juga bukan sesuatu yang mustahil.
Kemudian wa ma nafadna, dan tidaklah kami membersihkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidi, tangan-tangan kami. Jadi maksudnya setelah menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya kan kotor ya, penuh dengan debu karena memasukkan ke dalam kuburan. Nah, tidaklah kami itu membersihkan tangan kami dari jenazah Nabi, dari setelah memasukkan jenazah Nabi. Wa inna lafi dafnih, dan sungguh kami masih proses menguburkan beliau. Hatta angkarna kulubana, sehingga kami sudah mengingkari hati-hati kami sendiri. Maksudnya ketika proses penguburan jenazah Nabi, ya, itu hati-hati kami sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Ini bukan berarti imannya jadi hilang, bukan ya. Tapi maksudnya kondisi jernihnya hati ketika Nabi masih hidup itu sudah tidak dirasakan lagi oleh para sahabat ketika Nabi sudah wafat. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa itu karena wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah putus. Nah, putusnya wahyu menyebabkan putusnya imdadat atau apa namanya sinar-sinar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati-hati kaum muslimin. Nah, sehingga kondisi hatinya sudah berubah, tidak seperti ketika Nabi masih hidup. Maka dari sini juga kita ambil pelajaran bahayanya kematian para ulama. Dengan sebab adanya ulama membawa ilmu agama, nah ilmu kan bersifat menyinari ya, dari petunjuk apa dari kesesatan-kesesatan, karena ilmu bersifat membawa petunjuk. Nah, kalau seorang ulama mati, berarti ilmunya ikut mati, terkubur, karena ilmu ada dalam dada manusia. Nah, maka dengan sebab terkuburnya ilmu yang memiliki sinar tadi, maka tentu saja ini menyebabkan adanya ke apa kekurangan keberkahan dalam kehidupan manusia. Dengan sebab hal tersebut, maka ini menunjukkan musibah besar ketika ada seorang ulama besar yang mati. Rawahit Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini gharibun sahih. Terakhir kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang ke-44, wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, ataitu, saya datang kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Ini perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi pada tahun 9 Hijriah. Wahwa, sementara beliau itu fi qubbatin, dalam satu kubbah min adam, dari kulit. Kubbah itu adalah kemah yang bundar. Kalau tidak bundar tidak disebut kubbah, tapi disebut khaymah. Faqala, lalu Nabi mengatakan, u'dud sittan, hitunglah 6 baina yaday sa'ah, sebelum hari kiamat. Maksudnya 6 ini termasuk apa? Tanda-tanda kiamat. Kalau 6 ini sudah terjadi, maka kiamat akan terjadi. Nah, kata-kata 6 ini bukan untuk membatasi. Artinya tanda kiamat tidak hanya 6 ya. Kalau kita kumpulkan sangat banyak sekali, bisa 100 lebih. Nah, maka beliau di sini ingin menjelaskan 6 saja. Yang pertama apa? Mauti, kematian saya. Artinya kematian Nabi Muhammad itu termasuk tanda kiamat, tapi tanda kiamat yang kecil. Karena tanda ada 3. Ada tanda kecil, ada tanda besar, ada tanda yang sedang-sedang. Nah, ini termasuk tanda kecil. Sehingga bukan berarti setelah Nabi Muhammad wafat maka sebentar kemudian terjadi kiamat. Nah, faktanya ini sudah 1400 tahun belum terjadi kiamat. Ya. Tapi kenapa disebut kematian Nabi tanda kiamat? Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir berarti setelahnya tidak akan Nabi lagi. Maka kalau tidak ada Nabi lagi, ya sudah, ditunggu saja selesainya bumi ini. Karena bumi ini akan selesai ketika sudah tidak lagi ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Begitu ucapan la ilaha illallah habis dari dunia, sudah nggak ada yang ngomong gitu lagi. Nah, saat itulah dunia saatnya untuk hancur. Nah, sehingga saat ini karena masih banyak yang membaca tahlil la ilaha illallah, ya kiamat tidak mungkin terjadi. Ya. Itu sesuai sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu, thumma, kemudian fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis pernah terjadi di masa khilafah Sayyidina Umar. Apakah penaklukan Baitul Maqdis itu yang dimaksud dalam hadis ini? Kita tidak bisa memastikan. Kalau yang dimaksud oleh Nabi adalah penaklukan Baitul Maqdis di masa Sayyidina Umar, berarti tanda ini sudah terjadi. Kalau yang dimaksud Nabi adalah penaklukan Baitul Maqdis di akhir zaman, maka tanda itu belum terjadi. Karena sekarang ini Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sementara kaum muslimin mereka terseraboti tanah mereka dari hak mereka. Maka ini bisa jadi ya penaklukan Baitul Maqdis yang besok akan terjadi menjelang hari kiamat. Kemudian yang ketiga, thumma mutanun, kemudian kematian yang dahsyat.
Mautan diambil dari kata-kata maut, nah kematian, kemudian ditambahi alif dan nun ini untuk menunjukkan dahsyat. Seperti zaidun menjadi zaidan dan sebagainya. Kematian yang dahsyat ya'khudhu fikum yang menyerang kepada kalian kaqu'asil ghanam, seperti penyakit pada kambing. Jadi kuas itu adalah penyakit yang menyebabkan kambing itu jadi mengeluarkan liur pada hidungnya ini ya, mengeluarkan umbel pada hidungnya ini. Kemudian setelah mengeluarkan itu dia akan mati mendadak. Tiba-tiba apa? Mendadak. Jadi seperti pilek, tapi pilek yang mematikan ini. Tiba-tiba apa? Mati. Dan kalau mati sudah ribuan kambing nanti akan mati. Nah, kematian yang dahsyat ini apakah sudah terjadi ataukah tidak? Itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat kematian ini sudah terjadi, yaitu pada Ta'un Amwas namanya. Ta'un Amwas itu di Syam, itu terjadi pada masa khilafah Sayyidina Umar. Dan itu terjadinya setelah penaklukan Baitul Maqdis. Sayyidina Umar menaklukkan Baitul Maqdis, nah setelah itu terjadi apa? Ta'un ini. Yang mati 70.000 orang dalam 3 hari. 70.000 orang dalam 3 hari. Bisa dibayangkan ya. Satu harinya berapa itu? 70.000 bagi 3, ya kira-kira begitu ya. Tapi bisa jadi juga hari pertama lebih banyak, hari kedua lebih sedikit. Pendapat yang kedua mengatakan ini kematian belum terjadi. Ini nanti di akhir zaman akan terjadi sesuatu yang lebih ngeri lagi. Kemudian yang keempat, thumma istifadatul mal. Kemudian tercurahnya harta. Hatta yu'tar rajul mi'ata dinar, sampai seseorang dikasih 100 dinar, fayadhallu sakhitan. Dia masih marah. Kenapa? 100 dinar sedikit. Kenapa dianggap sedikit? Karena harta sudah tersebar melimpah ruah di masa tersebut. Padahal 1 dinar itu adalah 4 juta. 4, sementara di sini diberikan 100 dinar. Dia merasa masih sedikit. Kalau sekarang kita dikasih 100 dinar, Masya Allah, dah kita bisa beli apa-apa tuh. Yang kelima, thumma fitnah. Kemudian fitnah yang besar, la yabqa baitun minal Arab, tidaklah tersisa satu rumah dari orang-orang Arab, illa dakhalathu, kecuali masuk fitnah itu ke dalamnya. Nah, fitnah ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sudah terjadi, yaitu perang Tatar. Karena perang Tatar ini dialami oleh manusia, kematian padanya sangat dahsyat, dan belum pernah ada kejadian peperangan sedahsyat itu sepanjang sejarah. Ada lagi yang mengatakan ini fitnah belum terjadi, nanti akan terjadi menjelang hari kiamat. Kata guru saya, Al-Ustadz Rashid Ba'asyir Hafizahullah Ta'ala, ya waktu itu, waktu belum ada internet ya, atau internet masih sedikit, beliau mengatakan televisi itu fitnah ini, karena masuk pada setiap rumah. Nah, kemudian sekarang kita di masa internet, bisa saja kita mengatakan internet termasuk fitnah yang besar, yang masuk pada setiap rumah. Yang dulu mereka baca Quran, nah sekarang Qurannya ditinggalkan, pilih baca bawa HP, kemudian debat kusir di HP, waktunya habis dengan sebab debat itu saja, itu termasuk fitnah ya. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Nabi? Kita tidak bisa memastikan bahwa itu termasuk fitnah, ya. Tapi apakah yang dimaksud Nabi? Wallahu a'lam. Terakhir yang keenam, thumma hudnatun. Kemudian ada perdamaian. Takunu bainakum, terjadi antara kalian, wa baina Banil Asfar, dengan Banil Asfar, ini adalah nama untuk orang-orang Romawi. Fayaghdirun, lalu mereka itu merusak janji. Fayatunakum, lalu mereka mendatangi kalian tahta thamanina ghayah, di bawah 80 panji. Nah, di situ antum perhatikan, diterjemahnya salah ya. Di situ tidak tertulis 80 tapi 8 mungkin. Maka diperbaiki sendiri-sendiri. Tahta kulli ghayah, di bawah setiap panjinya, ithna asyara alfan, ada 12.000 pasukan. Jadi jumlah pasukan Romawi pada waktu itu adalah 12.000 dikali 80, ya, bukan kali 8. Sangat banyak sekali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis-hadis yang sudah kita pelajari dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bicara dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita jadikan sebagai iswatun hasanah sampai kepada wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari ini, mudah-mudahan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dan iswatun hasanah, sehingga kehidupan kita pun diberkahi oleh Allah sebagaimana berkah hidup yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Penutup, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Allah lebih tahu dan ilmunya lebih sempurna. Walhamdulillahi ta'ala 'alan ni'am, dan segala puji hanya milik Allah atas semua nikmat. Wa nastaghfirullaha minal lamam, dan kita pun minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pengajian arba'in yang lainnya, karena tujuan kita mengadakan kajian-kajian ini adalah supaya kita lebih banyak mempelajari, memahami sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau berpesan, saya sudah tinggalkan kepada kalian kitabullah dan sunnahku, siapa yang memegangi keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Majelis tafsir sudah banyak diadakan di masjid-masjid. Nah, pengajian hadis ini yang belum banyak diadakan di masjid-masjid. Kadang-kadang hanya Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin saja. Sementara hadis Nabi sangat banyak sekali, tidak hanya dua kitab itu. Maka tujuan kita dari pengajian Arba'in ini adalah mempelajari sebanyak-banyaknya sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita jadikan sebagai pedoman, supaya kita selamat dari kesesatan. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.